Desa Bayan Patikrejo, Tulungagung, akhir Desember 1929. Angin dari pegunungan Blitar berdesir pelan, membawa bau tanah basah dan daun jati yang gugur. Di sebuah rumah bambu berdinding anyaman, seorang bayi laki-laki lahir ke dunia dengan tangisan serak yang langsung membelah malam yang hening. Ia dinamai Waluyo, sebuah nama Jawa yang berarti penyelamat atau penjaga kehidupan. Ayahnya adalah seorang buruh tani, sementara ibunya penenun tikar dari pandan hutan. Hidup keluarga ini sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan miskin. Mereka hidup dari tanah, dari hujan, dan dari ketidakpastian musim. Tapi seperti banyak keluarga di desa kala itu, mereka tetap menyimpan satu harapan besar, bahwa kelak, anak-anak mereka tidak akan hidup dalam ketakutan dan kelaparan seperti mereka. Namun, dunia tempat Waluyo dilahirkan bukanlah dunia yang memberi ruang untuk mimpi. Penjajahan Belanda masih mencengkeram tanah Jawa, dan desa-desa seperti Bayan Patikrejo adalah tempat paling keras untuk bertumbuh. Para pribumi hidup di bawah sistem tanam paksa dan kerja rodi, sementara Belanda hidup mewah di rumah-rumah besar yang dijaga serdadu bayaran. Waluyo tumbuh dalam bayang-bayang kekuasaan asing itu. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ibunya menangis diam-diam saat hasil panen mereka dirampas. Ia melihat ayahnya memungut sisa padi dari ladang demi menyambung hidup. Dan ia belajar satu hal sejak dini, dunia tidak adil bagi mereka yang diam. Ketika Jepang menggantikan Belanda pada tahun 1942, keadaan tidak menjadi lebih baik. Tapi bagi remaja seperti Waluyo, yang kini berusia sekitar 13 tahun, invasi Jepang membawa sesuatu yang baru, kesempatan. Jepang membuka pendaftaran untuk Heiho, pasukan pembantu militer yang menerima pemuda lokal untuk dilatih perang. Waluyo, yang sudah keras oleh hidup, melihat ini bukan hanya sebagai jalan keluar dari kemiskinan, tapi juga alat untuk membalas dendam pada ketidakadilan. Ia diterima dan dikirim ke Malang, masuk dalam batalion Matsumura. Di sana, tubuh remajanya digembleng, latihan senjata, taktik militer, penyamaran, bahkan cara membunuh dengan tangan kosong. Di bawah sistem militer Jepang yang brutal, Waluyo berubah. Ia bukan lagi anak desa yang takut pada bayang-bayang, tapi seorang calon prajurit dengan tekad baja dan kemarahan yang disimpan rapat. Namun yang menarik, meski dilatih sebagai tentara, di dalam hati Waluyo tetap menyala api nasionalisme. Ia tidak pernah lupa bahwa dirinya orang Jawa, anak petani, pewaris tanah yang dicuri para penjajah. Pelatihan itu, bagi Waluyo, bukan hanya pelajaran perang, melainkan persiapan untuk merebut kembali kehormatan bangsanya. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945 dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Waluyo termasuk di antara ribuan mantan Heiho yang bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Ia kembali ke Tulungagung, tetapi tidak untuk menjadi petani. Ia membawa senjata, ia membawa keahlian, dan lebih dari itu, ia membawa dendam. Dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Waluyo, yang saat itu mulai dikenal dengan nama samaran Kasdut, berada di garis depan. Ia menyaksikan tubuh-tubuh pejuang muda bergelimpangan, mencium bau mesiu yang bercampur darah, dan menyadari satu hal, kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Tapi ia percaya, jika kemerdekaan sudah diraih, maka hidup mereka akan berubah. Namun, janji kemerdekaan itu akan menjadi luka terbesar dalam hidupnya. Surabaya, November 1945. Kota yang dulunya ramai oleh pedagang dan pelabuhan kini berubah menjadi lautan api. Awan hitam menggantung rendah, bukan karena hujan, melainkan dari asap rumah-rumah yang terbakar. Di tengah reruntuhan, Waluyo, yang kini dikenal sebagai Kasdut, berdiri dengan karaben tua di tangannya. Usianya belum genap 17 tahun, tapi wajahnya sudah keriput oleh debu mesiu dan malam-malam tanpa tidur. Pertempuran 10 November adalah titik balik. Ia melihat teman-temannya tewas dengan mata terbuka. Beberapa tak sempat mengenakan sepatu saat roket Inggris menghantam markas mereka. Ia menjerit, bukan karena takut, tapi karena marah. Setiap peluru yang ia tembakannya adalah pelampiasan pada rasa kehilangan dan pada dunia yang terlalu cepat menuntut kedewasaan. Perang tidak berhenti di Surabaya. Kasdut terus bergerilya, berpindah dari Jawa Timur ke Yogyakarta, membantu mempertahankan Republik Muda yang masih goyah. Ia bergabung dengan Laskar Teratai,
pasukan gerilya berisi mantan Heiho dan pejuang liar yang dikenal dengan julukan tentara setan karena keberanian dan keganasan mereka. Mereka tidak tunduk pada struktur militer resmi. Mereka percaya pada satu hal, republik ini harus dipertahankan dengan cara apapun. Tahun demi tahun berganti, republik berdiri, konstitusi dibuat, pemilu pertama dilaksanakan. Tapi bagi orang seperti Kasdut, dunia tidak berubah. Tahun 1950-an, Indonesia sudah merdeka, tapi ia tetap hidup dari pelarian. Ia pulang ke desa, berharap ada tempat untuknya, tapi yang ia temukan adalah ejekan. Orang-orang memanggilnya preman bekas laskar, dan anak-anak kecil takut padanya. Ia mencoba bekerja di perkebunan, jadi tukang becak, bahkan penjaga malam. Tapi semua itu tidak cukup untuk mengisi perut. Republik yang ia bela tidak memberinya masa depan. Disinilah luka itu mulai dalam. Kasdut mulai merasa dikhianati. Ia tidak minta banyak, hanya kehidupan yang layak. Tapi ia merasa dilupakan. Seperti banyak pejuang kemerdekaan yang tidak terdata, tidak diakui, dan akhirnya dibuang begitu saja ke pinggiran kota. Ia menjadi bagian dari generasi terlupakan. Dalam diam, ia menyimpan dendam. Dan dendam itu, perlahan, mengubah cara berpikirnya. Ia mulai melihat kejahatan bukan sebagai dosa, tapi sebagai perlawanan. Negara telah mengambil hidupnya, jadi ia merasa berhak mengambil balik dari negara. Tahun 1953 menjadi titik balik kedua dalam hidupnya. Bersama 3 kawannya, Ali Barjenat, Bir Ali, dan Mulyadi, Kasdut melakukan aksi pertamanya, merampok dan membunuh saudagar kaya keturunan Arab. Aksi itu brutal, cepat, dan berhasil. Dari situlah ia resmi masuk dunia kriminal. Tapi Kasdut bukan kriminal biasa. Ia tetap membawa disiplin militer, taktik penyamaran, dan jaringan lama dari masa perang. Ia membentuk kelompok kecil perampok yang tidak hanya mencari uang, tapi juga ingin mempermalukan sistem. Mereka menyamar sebagai tentara, polisi, atau pekerja sipil untuk masuk ke rumah-rumah target. Beberapa korban adalah pejabat, beberapa adalah orang kaya yang ia anggap bagian dari pengkhianat rakyat. Ia mulai dikenal di dunia bawah tanah Jakarta, tapi bagi sebagian orang miskin, Kasdut adalah pahlawan. Ada kisah bahwa ia membagikan hasil rampokan kepada tukang becak dan pedagang kecil. Ia mulai mendapat julukan Robin Hood dari Jawa. Namun, hidup dalam bayang-bayang hukum adalah hidup yang rapuh. Penangkapan pertamanya datang cepat, tapi seperti belut, Kasdut licin. Ia kabur, lalu tertangkap lagi, lalu kabur lagi. Dalam catatan resmi, ia pernah melarikan diri dari penjara 8 kali. Setiap kali tertangkap, ia menyimpan satu janji dalam hatinya. Aku akan kembali, dan akan lebih besar dari sebelumnya. Jakarta, 1961. Langit kota terasa berat, seperti menahan sesuatu yang akan pecah. Di sebuah rumah kecil di kawasan Selipi, 4 pria duduk melingkar, tak banyak bicara. Di tengah mereka, tergeletak peta tua Museum Nasional, disebut orang sebagai Museum Gajah karena patung gajah perunggu di halamannya. Di sanalah sejarah Indonesia dikunci dalam kaca dan lemari besi. Tapi malam itu, sejarah akan dijebol. Kusni Kasdut, si mantan pejuang yang kecewa karena hidupnya tak dihargai setelah perang kemerdekaan, sudah muak dengan hidup miskin. Bersama 3 rekan yang juga ex-tentara dan ex-narapidana, ia merancang pencurian yang belum pernah terjadi di republik ini, mencuri perhiasan bersejarah dari Museum Negara. Rumah di Selipi menjadi markas persiapan. Mereka latihan memakai seragam, menyusun rencana penyusupan, dan mempelajari jadwal jaga petugas museum. Anggota komplotan antara lain Kusni Kasdut sebagai pemimpin utama yang berwibawa, dingin, dan memiliki strategi militer. Ia yang membobol lemari koleksi utama. Herman menggunakan seragam polisi untuk menyamar, berperan mengalihkan perhatian dan melakukan eksekusi jika diperlukan. Budi bertugas sebagai penjaga di luar, mengamankan jalur kabur. Sumali, rekan Herman dalam penyamaran, juga bertugas melumpuhkan penjaga. Semua sudah disiapkan, termasuk mobil jeep hasil curian yang diberi plat nomor palsu, dan 2 pistol otomatis Vickers buatan Jerman dan Jepang. Jakarta, 31 Mei 1961. Langit Jakarta tampak biasa saja, tapi udara pagi menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Di halaman Museum Pusat, kini Museum Nasional Indonesia,
para pegawai sibuk membuka ruang pameran. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu akan tercatat sebagai hari paling memalukan dalam sejarah pengamanan harta negara. Di balik pepohonan depan museum, Kusni Kasdut dan komplotannya sudah bersiaga. Ia tidak hanya membawa pistol dan rencana, tapi juga kemarahan. Bagi Kusni, museum itu bukan sekadar tempat penyimpanan benda sejarah. Itu adalah simbol kekayaan elite, kekuasaan negara yang ia rasa telah menyingkirkannya dari hidup layak. Dan hari itu, ia akan mengambil kembali sebagian dari warisan bangsa dengan tangannya sendiri. Mereka menyamar sebagai petugas pengantar barang antik. Dengan percaya diri, mereka masuk ke area utama museum. Penjagaan saat itu longgar. Tidak ada kamera, tidak ada alarm modern. Hanya beberapa penjaga dan staf yang tidak mencurigai siapapun yang membawa surat jalan palsu berstempel resmi. Begitu berada di dalam, kelompok Kusni beraksi cepat. Mereka menodongkan pistol, mengikat penjaga, dan langsung menuju ruang penyimpanan utama di lantai 2. Di sana, tersimpan koleksi permata dan batu mulia dari kerajaan-kerajaan Nusantara, emas, berlian, rubi, serta artefak dari era Majapahit dan Mataram. Di lantai atas, Kusni mengambil obeng besar. Ia mulai membongkar lemari kaca penyimpanan dan mengambil 11 buah perhiasan berharga. Kalung emas tua, bros berlian warisan kerajaan, cincin emas berhias batu zamrud. Total nilai curian diperkirakan mencapai 2,5 miliar rupiah dalam nilai hari ini. Tiba-tiba, dua petugas museum yang mulai curiga naik ke atas. Herman dan Sumali mencegat mereka. Terjadi perkelahian singkat. Salah satu petugas ditusuk dengan pisau. Korban selamat, tapi luka parah. Komplotan Kusni segera kabur, kembali ke jeep, dan menghilang ke keramaian Jakarta. Dengan keahlian militer dan efisiensi yang dingin, mereka menggasak lebih dari 50 barang berharga, memasukkannya ke dalam tas ransel, lalu kabur melalui jalur belakang. Waktu yang dibutuhkan, kurang dari 20 menit. Mereka kembali ke rumah persembunyian di Slipi. Namun, barang curian tidak mudah dijual. Kusni membawa sebagian permata ke Surabaya untuk mencari pembeli. Tapi langkah itu menjadi awal kehancurannya. Perantara yang ia temui sudah dalam pengawasan polisi. Informasi mengalir cepat. Satu persatu, anggota komplotan Kusni ditangkap. Meski ditangkap, sebagian besar harta curian tidak pernah ditemukan. Hingga hari ini, keberadaan permata itu masih menjadi misteri negara. Perampokan Museum Gajah menjadi salah satu kejahatan paling berani dan simbolis dalam sejarah kriminal Indonesia. Bukan hanya karena nilainya, tapi karena keberaniannya menantang negara dengan cara mencuri sejarah bangsa sendiri. Panik melanda, polisi siaga, pemerintah dibuat malu besar. Berita tentang perampokan museum menyebar cepat. Tak butuh waktu lama, Kusni tertangkap, tapi tidak langsung dihubungkan ke kasus Museum Gajah. Awalnya, ia hanya dikenai tuduhan perampokan umum. Ia dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Tapi disinilah misteri khas Kusni kembali muncul. Pelarian pertama tahun 1961, Kusni pura-pura sakit. Ia berhasil mengelabui petugas dan menyamar sebagai pengunjung saat dijenguk keluarga. Dengan pakaian sipil dan langkah mantap, ia keluar dari penjara lewat gerbang utama. Polisi tidak sadar sampai 1 jam kemudian. Selama 2 tahun berikutnya, Kusni Kasdut kembali ke dunia bawah tanah. Ia berpindah-pindah dari Jakarta ke Surabaya, lalu ke Semarang. Ia sempat menyamar sebagai petani dan bahkan sebagai penjual kitab agama di pinggir jalan. Tapi orang seperti Kusni tidak bisa lama hidup tenang. Tahun 1963, ia ditangkap kembali di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, saat hendak menjual sebagian permata hasil rampokan. Kali ini, polisi punya bukti kuat. Beberapa permata yang cocok dengan koleksi Museum Gajah ditemukan di lokasi penangkapan. Kasus ini membuatnya dikenal publik. Pers menyebutnya perampok Museum Gajah. Pemerintah dibuat geram, bukan hanya karena kehilangan benda berharga, tapi karena wajah Kusni muncul di berita sebagai penjahat cerdas dan penuh karisma. Di pengadilan, ia tidak menyesal. Ia berbicara tegas. "Saya dulu pejuang, sekarang kalian menyebut saya kriminal. Lalu apa bedanya kalian dengan penjajah?" Kalimat itu membelah opini publik. Sebagian membencinya, sebagian menyebutnya pemberontak idealis yang salah jalan. Tahun 1965, penjara Lowokwaru, Malang. Udara di dalam sel selalu lembab.
Bau keringat bercampur darah dan karat jeruji menjadi aroma sehari-hari. Disinilah Kusni Kasdut ditahan setelah divonis bersalah atas perampokan Museum Gajah. Tidak ada pengampunan, tidak ada pengurangan hukuman. Pemerintah ingin dia menghilang dari sorotan. Tapi orang seperti Kusni tidak bisa dihilangkan begitu saja. Selnya kecil, hanya cukup untuk satu dipan besi tanpa kasur. Tapi bukan sempitnya yang menyiksa, melainkan pikiran. Ia tahu hari-harinya tinggal menghitung waktu. Ia mulai menulis coretan-coretan puisi, kisah masa lalu, rencana pelarian, semua ia simpan dalam lembaran lusuh. Ia tidak menyerah, ia hanya diam. Di penjara, ia mulai dikenal oleh para tahanan sebagai komandan. Para napi mendengarkannya bercerita, bukan hanya tentang perampokan, tapi juga tentang perjuangan kemerdekaan. Ia membentuk semacam kelas bawah tanah, tempat narapidana belajar membaca strategi dan bahkan bagaimana membaca situasi politik. Banyak yang mulai mengaguminya. Penjara berubah menjadi markas sunyi. Namun, bagi Kusni, semua itu tidak cukup. Ia masih ingin bebas, bukan untuk menikmati hidup, tapi untuk menyelesaikan apa yang menurutnya belum tuntas, mengambil kembali hak yang telah dirampas negara. Pelarian kedua, tahun 1967, 4 tahun berlalu. Di tahun 1967, Kusni memanfaatkan kekacauan politik pasca G30S. Pengawasan penjara melemah. Banyak sipir baru yang tidak mengenal siapa dia sebenarnya. Disinilah akalnya bermain lagi. Ia menyamar sebagai pendeta yang kerap keluar masuk penjara untuk memberikan penghiburan rohani. Ia mencuri jubah dan surat jalan milik pendeta asli. Lalu suatu malam, ia berpura-pura sebagai tamu yang hendak keluar. Jubah hitam, Alkitab di tangan, dan wajah tenang. Tidak ada yang curiga. Begitu keluar dari gerbang penjara, ia kabur naik becak ke stasiun, menyusuri rel hingga masuk ke wilayah Blitar, lalu lenyap selama berbulan-bulan. Berita pelariannya membuat geger. Kali ini, Kusni bukan hanya sekadar kriminal, tapi simbol kelemahan aparat. Ia menjadi legenda urban, katanya muncul di Banyuwangi, lalu di Yogyakarta, bahkan di Kalimantan. Ia jadi cerita di warung kopi, di barak tentara, di penjara, bahkan di sekolah-sekolah. Di satu sisi, ia diburu. Di sisi lain, ia dikagumi. Ia menyumbang uang ke anak jalanan, membantu buruh tani melawan tuan tanah, dan muncul sebagai tokoh misterius di komunitas-komunitas bawah tanah. Namun di balik semua itu, Kusni mulai lelah. Usianya menua, wajahnya mulai berubah. Tubuhnya tidak setegap dulu, tapi jiwanya masih penuh dendam dan misi. Penangkapan ketiga, 1971. Setelah 4 tahun pelarian, akhirnya Kusni tertangkap di Jakarta saat berusaha menjual permata sisa rampokan. Tidak ada perlawanan. Ia ditangkap dalam kondisi lemah, sedikit batuk, tapi senyumnya masih ada. Jaksa memutuskan satu hal, hukuman mati. Penjara terakhir, Kalisosok, Surabaya. Ia dipindahkan ke sel khusus di Lapas Kalisosok. Ini adalah tempat terakhir dalam hidupnya. Tapi Kusni belum selesai. Lapas Kalisosok, Surabaya, tahun 1979. Sel itu sempit dan gelap. Dindingnya lembab, jerujinya dingin. Inilah sel isolasi narapidana hukuman mati. Tak ada hari, tak ada malam. Hanya waktu yang terus menghitung mundur. Di balik pintu besi itulah Kusni Kasdut menghabiskan detik-detik terakhirnya. Namun tidak seperti tahanan mati pada umumnya, Kusni tidak menyerah pada penyesalan atau ratapan. Ia menulis, ia menyusun kalimat demi kalimat, seakan ingin meninggalkan jejak terakhir, bukan sebagai perampok, tapi sebagai manusia yang merasa telah dikhianati oleh negeri yang dulu ia bela. Ia menulis surat kepada seorang wartawan yang pernah mewawancarainya, berisi, "Banyak yang menyebut saya penjahat, tapi ketika saya merampok demi Republik, saya pahlawan. Ketika saya lapar di negeri merdeka, saya penjahat. Di mana bedanya?" Tanggal 10 September 1979, dunia kembali terkejut. Kusni menghilang dari sel hukuman mati. Pagi itu, sipir yang mengantarkan makanan menemukan jeruji bawah sel terbuka. Di luar, ada jejak kaki dan seutas tali panjang yang terbuat dari potongan pakaian dalam, sobekan baju, dan lembaran tikar yang dikepang rapat. Dengan tubuh renta, Kusni memanjat jeruji, menuruni tembok, dan menyusup keluar dari blok isolasi.
Ia bahkan sempat mengganti baju dengan pakaian sipir cadangan yang ia curi beberapa hari sebelumnya saat sel sempat dibersihkan. Dalam kondisi fisik yang sudah tidak prima, ia masih sanggup memanjat pagar 2 lapis dan melintasi lorong drainase. Kusni bersembunyi di pinggiran Surabaya, berpindah dari rumah kosong ke bangunan tak berpenghuni. Sejumlah tukang becak dan warung kecil mengaku sempat melihat seorang pria tua berpakaian lusuh yang suka membeli rokok, tapi tak pernah bicara. Ia tahu, kali ini bukan pelarian untuk memulai kembali, tapi untuk menutup cerita dengan pilihannya sendiri. Ia menulis satu surat terakhir yang tidak pernah dikirim. Di dalamnya tertulis, "Saya tidak takut mati. Saya takut dilupakan sebagai manusia." Di sebuah rumah reyot dekat Pantai Kenjeran, aparat mengepung diam-diam setelah mendapat laporan warga tentang pria tua aneh yang selalu menyendiri. Saat digerebek, Kusni hanya duduk bersila, mengenakan baju lusuh, memegang sebuah buku catatan kecil. Ia tidak melawan. Ia hanya berkata, "Kalian datang juga, terlambat sehari dari yang saya harapkan." Setelah ditangkap, Kusni dibawa kembali ke Kalisosok. Tak ada pengadilan ulang, tak ada grasi. Tanggal 16 November 1979, subuh hari, Kusni Kasdut dieksekusi mati oleh regu tembak. Lokasinya dirahasiakan. Pemakamannya dilakukan secara tertutup. Hingga kini, makamnya tak diketahui publik. Setelah kematiannya, Kusni menjadi simbol yang membelah masyarakat. Bagi sebagian orang, ia hanyalah perampok dan pembunuh. Tapi bagi yang lain, ia adalah bayangan gelap dari revolusi yang gagal menepati janji. Namanya masih disebut di sudut-sudut penjara, di buku sejarah bawah tanah, dan bahkan di film dokumenter. Ia mati sebagai kriminal, tapi hidup dalam ingatan sebagai pemberontak terakhir yang berani mengatakan, "Merdeka itu bukan sekadar bendera di tiang, tapi perut yang tidak lapar." Bertahun-tahun setelah suara tembakan subuh di bulan November 1979 merenggut nyawa Kusni Kasdut, namanya tak pernah benar-benar mati. Ia tidak dicetak di buku pelajaran, tidak dikenang di monumen, tapi justru hidup dalam bisikan, di warung kopi, penjara, ruang redaksi, dan skrip film. Seorang wartawan senior pernah berkata, Kusni itu seperti siluet hitam dalam sejarah Indonesia. Tidak diakui sebagai pahlawan, tapi terlalu besar untuk sekadar disebut penjahat. Harta rampokannya, koleksi permata dan batu mulia dari Museum Gajah, tidak pernah seluruhnya ditemukan. Beberapa benda memang berhasil disita kembali oleh polisi, tapi sisanya hilang seperti kabut pagi. Ada yang bilang permata itu dijual di pasar gelap Singapura. Ada juga yang menyebut Kusni menyembunyikannya di suatu tempat, menanti generasi penerusnya, bukan untuk digunakan, tapi untuk dibakar, agar negara tidak memilikinya. Rumor seperti ini menciptakan legenda. Di forum-forum internet, diskusi tentang permata hilang Kusni Kasdut terus hidup. Bahkan ada komunitas kecil pemburu artefak yang masih mencoba menelusuri jejak rampokannya hingga hari ini. Tahun 2000-an, nama Kusni kembali muncul dalam film dokumenter dan esai sejarah. Ia disebut dalam beberapa buku kriminal, teater jalanan, hingga di lirik lagu bawah tanah. Dalam dunia kriminal, namanya hidup sebagai simbol. Kalau kau mencuri untuk perutmu sendiri, kau penjahat. Tapi kalau kau mencuri untuk rakyatmu, kau Kusni Kasdut. Ironis, karena pada akhirnya, Kusni bukanlah pahlawan. Ia membunuh, ia menyakiti, tapi ia juga bicara jujur tentang perut kosong di negeri merdeka. Tentang bagaimana seseorang bisa berubah jadi monster karena negara membiarkannya membusuk dalam kemiskinan. Kusni Kasdut adalah produk zaman, pejuang yang tidak mendapatkan tempat dalam perdamaian. Seorang veteran yang dikembalikan ke dunia sipil tanpa rumah, tanpa kerja, tanpa harapan. Ia bukan satu-satunya, tapi ia yang paling keras berteriak. Negara pernah menyebutnya musuh, tapi sejarah yang baik tidak melupakan musuh. Ia mencatat, menyelami, dan merenungkan. Bukan untuk membeberkan, tapi untuk mewaspadai agar tidak terulang. Dan hari ini, ketika kamu melintasi Museum Nasional di Jakarta, lantai itu sudah diganti. Koleksinya dikunci rapat, tapi di balik kaca bening dan cahaya putih pameran, ada satu lubang gelap yang tak terlihat, lubang dalam sejarah yang pernah dibuka oleh tangan kotor seorang bekas pejuang. Namanya, Kusni Kasdut.